Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengusulkan kepada Perseroan Daerah atau PT Jakarta Propertindo agar tidak membongkar sirkuit bekas Formula E di Taman Impian Jaya Ancol yang digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Adapun Jakpro selaku penyelenggara acara melibatkan Ikatan Motor Indonesia atau IMI dalam turnamen mobil listrik tersebut. Menurut Taufik, nantinya sirkuit tersebut dapat digunakan untuk ajang otomotif lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Fitriandi Alfajri di sana. Halo Fitriandi. Halo, selamat siang rekan Firda. Ya, Fitriandi, bisa Anda informasikan bagaimana tanggapan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik soal penetapan sirkuit Formula E di Ancol bukan di Monas? Oke, ya pihak panitia Formula E dalam hal ini Perseroan Daerah PT Jakpro bersama Ikatan Motor Indonesia atau IMI telah menetapkan sirkuit Formula E yang akan digelar pada 4 Juni 2022 maksud kami di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara. Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2021 lalu, panitia telah meninjau lokasi tersebut dan rencananya pembangunan sirkuit ditargetkan selesai pada April 2022 nanti. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menilai penetapan Ancol sebagai lokasi lintasan Formula E sudah sangat tepat. Selain lokasinya yang cukup lapang, penetapan lintasan Formula E juga dinilai tidak mengganggu aktivitas umum. Pemerintah DKI memang sempat mengusulkan agar lintasan Formula E berada di kawasan Monas demi menonjolkan keberadaan Monas sebagai ikon Jakarta. Namun tidak diizinkan pemerintah pusat karena berbagai pertimbangan. Taufik yakin Ancol juga mencerminkan Jakarta lewat pesisirnya karena Ancol juga berada di ibu kota. Ya, Firda. Fitriandi, apa alasan sirkuit Formula ini tidak perlu dibongkar lagi? Ya, dalam wawancara dengan Warta Kota, Taufik sempat mengusulkan agar sirkuit Formula E tidak perlu dibongkar usai digunakan. Taufik menginginkan agar sirkuit Formula E dijadikan permanen sebagai ajang otomotif lain. Dengan begitu, turnamen balap lainnya tidak hanya mengandalkan kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, tetapi pihak penyelenggara dapat memakai lintasan Formula E di Ancol untuk balapan. Kehadiran sirkuit ini juga diharapkan mengundang turnamen balap internasional lainnya. Taufik berpandangan sebagai ibu kota, seharusnya event-event berskala internasional menjamur di Jakarta dibanding daerah lain. Firda. Fitriandi, bagaimana untuk potensi geliat ekonomi di Jakarta, terutama di kawasan Ancol dengan kehadiran sirkuit Formula E ini? Ya, Muhammad Taufik optimistis geliat ekonomi di Jakarta, terutama di kawasan Ancol akan menggeliat dengan kehadiran Formula E. Para tim pembalap yang terdiri dari kru, penggemar balapan, diyakini akan berbondong-bondong ke Jakarta untuk menyaksikan ajang balap Formula E. Kehadiran warga negara asing ini akan mendatangkan devisa negara. Perekonomian Jakarta juga akan tumbuh karena warga negara asing itu akan menyewa hotel, berbelanja oleh-oleh, berbelanja kuliner, hingga menikmati pariwisata yang ada di Jakarta. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live Fitriandi Alfajri atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fitriandi juga sudah menghimpun keterangan dari penasihat fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Berikut liputannya untuk Anda. Menurut saya bagus, Ancol tidak mengganggu yang lain-lain ya. Gitu. Kemudian mudah-mudahan itu sirkuitnya nggak usah dibongkar lagi, jadi permanen. Sehingga Jakarta punya sirkuit. Lalu yang mencerminkan simbol Jakarta itu apa, Ketua? Ya, Ancol juga bagian simbol Jakarta. Ancol kan ada di dalam Jakarta. Gitu. Kan nggak mesti karena simbol Jakarta mesti di Monas, itu nggak mesti begitu. Selama itu diselenggarakan di Jakarta, jadi orang paham. Oke. Kira-kira kalau Ketua lihat sendiri pemilihan Ancol selain karena tempatnya lebih strategis apa, Ketua mungkin? Menurut saya lebih, pertama tidak akan mengganggu aktivitas lain, gitu ya. Yang kedua itu sirkuitnya nggak perlu diangkat lagi. Aspalnya tuh kan bisa diangkat sebenarnya untuk depan. Nah itu dijadiin sirkuit aja. Permanen aja. Iya permanen, sehingga bisa juga kegiatan-kegiatan Positif, balapan positif otomotif lainnya. Kalau dari pernyataan PSI bahwa Pak Gubernur malah menciptakan bom kar tuh gimana, Ketua, di Ancol? PSI ngerti nggak itu?
Jangan-jangan dia nggak ngerti Formula itu kayak apa gitu. Kalau PSSI sih ngomong cuma membuat konten aja. Dia bikin TikTok kan. Jadi kontennya dia gitu. Ketua, ada yang menarik nih Ketua. Pernyataan PDIP sepakat di Ancol. Ini apakah PDIP sudah setuju? Secara langsung. Ya kalau udah menyatakan sepakat di Ancol berarti setuju. Setuju ya. Artinya gini, kita apresiasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.